Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 9 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-18 ayat 4. 2 Tawarikh 18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berhati-hatilah dengan siapa kita bersahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yosafat memulai pemerintahannya atas Yehuda dengan sangat baik, yaitu mengikuti teladan Raja Daud. Karena Raja Yosafat mencari Allah dan menaati perintah-perintah Allah, Allah menyertai dia dan mengokohkan kerajaannya. Bisa kita baca dalam pasal 17. Sayangnya, setelah Raja Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat, dia mengambil keputusan yang salah, yaitu dia menjadi besan Ahab, Raja Israel. Padahal Ahab adalah seorang raja yang jahat dan tidak mengindahkan kehendak Allah. Artinya, kekayaan, kekuatan, dan kehormatan Yosafat tentu menjadi daya tarik bagi negeri-negeri di sekitar Yehuda untuk bersekutu dengannya, termasuk Ahab. Ahab adalah Raja Israel yang tidak takut akan Allah. Ia berlaku jahat dan menjadikan Israel menyembah berhala. Sayangnya, Yosafat bersedia menjalin hubungan dekat dengan Ahab. Ia menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab dan menjadi besan Ahab. Bisa kita baca di ayat 1. Ia juga berkunjung ke Israel untuk menjalin kerjasama. Ayat 2. Pertemanan dengan Ahab menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi Yosafat. Meskipun pada awalnya Yosafat menasehati Ahab untuk mencari firman Tuhan sebelum berperang, ayat 4-7. Pada akhirnya, ia tetap lebih memilih untuk mengikuti kemauan Ahab daripada mendengarkan dan menaati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Mika. Ia lebih sungkan kepada Ahab, besannya, daripada kepada Tuhan. Akhirnya, kesulitan muncul saat mereka hendak berperang menghadapi musuh bersama. Raja Yosafat ingin bertanya kepada Nabi Tuhan, tetapi Raja Ahab lebih suka bertanya kepada nabi-nabi palsu. Setelah seorang nabi Tuhan, yaitu Mika, menyampaikan firman Tuhan, Raja Ahab melakukan taktik penyamaran dan meminta Raja Yosafat tetap memakai pakaian kebesaran dengan tujuan agar Raja Yosafatlah yang menjadi sasaran musuh. Sekalipun demikian, kehendak Allah tidak bisa dilawan. Raja Ahab tewas terkena anak panah yang menyasar. Saudara-saudara yang kekasih, kisah hubungan sebagai besan
antara Raja Yosafat yang beriman kepada Tuhan dengan Raja Ahab yang tidak beriman kepada Tuhan, mengingatkan kita tentang risiko bagi setiap hubungan pasangan yang tidak seimbang. Selain sebagai besan, termasuk pula hubungan suami istri, hubungan mitra kerja, dan sebagainya. Sebagai contoh, pasangan suami istri yang tidak seiman akan mengalami kesulitan saat hendak memberikan arahan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka akan sulit memutuskan siapa yang akan diikuti, ayah atau ibunya. Akibatnya, Yosafat dimanfaatkan oleh besannya sendiri dan nyawanya hampir melayang di medan perang, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Bukan itu saja, keturunannya tidak lagi hidup takut akan Tuhan karena Ahab mempengaruhi suaminya untuk melawan Tuhan dan membawa praktik penyembahan berhala ke dalam kehidupan rakyat Yehuda. Segera sesudah Yosafat meninggal, rakyat Yehuda tidak lagi mencari Tuhan. 2 Tawari 21 sampai 22. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Komitmen untuk hidup bagi Tuhan harus dibarengi dengan kesediaan untuk selalu mengikuti firman Tuhan, termasuk dalam lingkaran pertemanan. Sebab pergaulan yang buruk akan menyesatkan kita dan merusak kebiasaan baik. Kepekaan kita akan tindakan yang benar dan terhadap peringatan Tuhan akan menjadi makin tumpul seiring dengan makin besarnya kesediaan kita untuk berkompromi dengan mereka yang hidup dalam dosa. Makin lama kita akan makin toleran terhadap dosa dan ikut melakukan dosa sebagai hal yang biasa. Pada akhirnya, hidup kita tidak lagi sejalan dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan siapa kita bersahabat. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap setia dan tunduk kepada firman-Mu. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar firman-Mu itu menjadi terang bagi hidup kami. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.